fisiknya itu ada dua. Ada Tuhan dan ada di samping Tuhan. Riya itu bagian dari musyrik. Ya, musyrik itu orangnya yang melakukan perbuatan disebut syirik. Itu kaitannya adalah dengan masalah keyakinan dan masalah hati, bukan masalah fisik ya. Jadi bukan masalah gunung kawi, kembang, kemenyan, dukun, bukan itu. Itu adalah bentuk-bentuk fisiknya. Tapi gunung kawi, menyan, kembang 7 rupa, dukun, itu semua tidak membuat seseorang musyrik pada saat keyakinannya tidak salah. Jadi ruang lingkup kemusyrikan itu ada pada wilayah keyakinan, bukan wilayah fisik. Dia mau ke Gunung Kawi lah, dia mau membakar menyan lah, dia mau punya acara ritual apalah, dia ke dukun lah. Tapi kalau keyakinannya benar, dia tidak ada hubungannya dengan musyrik. Musyrik, koridornya, kategorinya, kotaknya, ranahnya itu adalah tentang keyakinan. Itu yang bisa saya sharingkan. Lanjut bos. Kita break dulu sih, udah pas jam 10. Nanti kita tadi saya masih punya 3 PR. Jadi kita terima hanya satu penelpon atau gimana? Satu penelpon, sementara SMS-nya di pending ya, jadi satu penelpon aja Siwo ya. Oke, baik. Tadi seperti Siwo bilang tadi, nanti di sesi kedua hanya menerima satu penelpon, begitu ya Siwo ya. Baik, kita break dulu saat Siwo. Ya, assalamualaikum. Baik, dan kita lanjut lagi nanti di sesi kedua, sesi berikutnya hanya satu penelpon yang akan kita sharingkan nanti ya. Silakan di 0213983596. 2012 Live FM. Are you ready? From the center of Jakarta. From 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. Broadcasting live 24 hours a day, 7 days a week. Welcome to 105.8 Light FM, the best low hit station. For more info, please call 398-35900. flex number 398-35901. Short Message Service 081-880-1058. And follow our Twitter at Light FM 1058. or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. Anytime, anywhere. think about it. Yeah, exactly. 105.8. You're entering the slow zone. The best slow hits station 105.8 Light FM. Apa yang harus kita lakukan untuk menolong orang dewasa yang bermasalah dalam kehidupannya? Jawabnya, bantulah anak kecil yang bersemayam dalam lubuk hati orang dewasa tersebut. Dan jika kita ingin menolong anak kecil supaya kelak anak itu bisa berkembang menjadi orang dewasa yang hebat, maka bantulah anak kecil itu untuk mengembangkan keunikan dan individualitas mereka sendiri. Kita baru bisa membantunya ketika kita terlebih dahulu bersungguh-sungguh belajar untuk memahami mereka secara lebih mendalam. Sudahkah kita melakukan hal ini pada anak kita? Anda masih mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. Iya, assalamualaikum. Nah, itu dan kita kembali ke Berproses Menuju Kesejatian Diri sesi kedua ya. Silakan di 0213983596. Siwo. Halo Siwo. Kita langsung terima ya Siwo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Prapto. Prapto di mana? Di Cengkareng. Cengkareng, silakan. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya mau tanyakan adalah, saya pernah baca di blognya Siwo itu ya, di MKD. Di situ tertera tulisan
berpikir parsial gitu. Mohon disaringkan lebih detail mungkin kalau ada yang lebih detail, karena yang saya lihat di situ kayaknya sedikit gitu pembahasannya gitu. Yang gitu aja. Gimana? Iya bisa. Sudah bisa ditangkap ya Siwo ya? Oke, baik, terima kasih Mas Prapto. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Siwo, saya kira SMS tidak ya Siwo ya? Tidak bisa kita ini kan ya untuk saat ini, mohon maaf. Karena ada PR, jadi mohon maaf Letter Deals. Mungkin insya Allah minggu depan kita bisa kembali membacakan SMS. Silakan Siwo. Mas Prapto di Senaring, berpikir parsial itu ada di salah satu web saya yang di Pergolakan Pemikiran itu ada. Pergolakan Pemikiran .blogspot.com. Nah itu saya tulis lama sekali sudah dulu itulah. Ada macam-macam tipe berpikir. Berpikir kacamata misalnya ya. Berpikir kacamata itu yang kita jadikan background untuk berpikir, yaitu kacamatanya itu. Kalau kacamatanya hijau, semua itu ada bersemu warna hijau. Kalau kacamata berpikirnya itu merah, semua ada semu-semu merah ya. Ya, kalau kita cara berpikir kita itu yang kita jadikan background itu adalah madhab, semua ada semu-semu madhabnya itu dan seterusnya. Yang enak, yang lebih proporsional ya kita pakai kacamata bening. Nah, kalau kita pakai kacamata bening, kita akan lebih bisa melihat sesuatu sebagaimana adanya, tidak bersemu-semu. Ya, itu masalah ego lagi. Kalau kita melihat sesuatu berdasarkan ego, ya akan sesuai dengan warna egonya. Tapi yang dipertanyakan adalah berpikir parsial. Parsial itu satu kata yang pasangannya adalah universal. Parsial, pasangannya itu universal atau holistik. Tapi apa pula itu universal dan holistik? Kurang lebih begini. Berpikir parsial itu berpikir tetapi hanya dalam frame sepenggal. Itu berpikir parsial. Ya. Kalau berpikir universal itu berpikir dengan frame yang utuh, lengkap. Kurang lebih seperti itu. Contoh, berpikir parsial. Saya punya contoh yang menarik begini. Pada saat ada pertanyaan, siapa yang menjadi teladan, panutan, idola kita sebagai orang yang beridentitas Muslim? Jawabannya kan jelas ya. Ya Rasulullah Muhammad, gitu kan? Kemudian pada pertanyaan lain, pada saat ada dua contoh, yang satu dicontohkan oleh Rasul, yang satu dicontohkan oleh sahabat, pilih mana? Iya, saya dulu sempat terombang-ambing oleh itu karena saya berpikir parsial, tidak utuh. Ya gitu kan. Padahal kan kalau kita berpikir lebih utuh kan, ada skala prioritas, ada yang sekunder, ya ada yang primer. Ya, kalau berpikir parsial, kadang kita terjebak
terjebak pada yang sekunder sehingga bahkan bertentangan dengan yang primer. Data belum utuh, kita sudah menyimpulkan. Analisa belum tertib, kita sudah menyimpulkan. Kita hanya mendapatkan data sepenggal, kita sudah membuat kesimpulan. Nah, itu salah satu bentuk cara berpikir yang parsial. Dengan cara berpikir yang parsial, tidak utuh, tidak menyeluruh, data dan analisanya tidak lengkap, kita sangat mudah terjebak. Kita akan sulit membedakan antara dokter bedah dengan tukang jagal, karena kedua-duanya sama kerjaannya, yaitu mencabik-cabik daging. Dokter bedah, dokter hewan ya, yang dicabik-cabik sama-sama daging hewan. Kalau kita hanya mengambil data itu, kita akan terjebak. Tapi kalau kita mendata dan menganalisa lebih utuh, dokter bedah ya, dokter hewan, itu dia mencabik-cabik daging hewan itu untuk memperbaikinya. Sementara tidak demikian dengan tukang jagal. Meskipun prakteknya sama. Dalam hal yang lebih serius, kalau bukan dokter, tapi dia melakukan pekerjaan dokter, dia bisa terjebak menjadi tukang jagal. Kalau dia bukan dokter fikih, dia ikut bergaya dokter fikih, dia bisa mengacak-acak hukum fikih. Kalau dia itu bukan dokter sosial, dia ikut bergaya langkahnya para dokter sosial, dia akan terjebak justru mengacak-acak sosial. Dan seterusnya. Sesuatu kalau tidak diserahkan pada ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Kalau tukang jagal mengaku dokter, hati-hati. Ya, kalau bukan ahli fikih ikut merumus-rumuskan fikih, hati-hati. Kalau bukan ahli tafsir, dia memasuki wilayah para ahli tafsir, nafsir-nafsir sendiri, hati-hati. Kalau dia bukan hakim, tapi punya hobi menghakimi, hati-hati. Kalau kita terjebak dengan cara berpikir parsial, kita akan menganggap sama antara dokter bedah dengan tukang jagal. Kita akan menganggap sama dokter fikih dengan yang bergaya dokter fikih. Kita akan terjebak kepada dan seterusnya. Diteruskan sendiri, saya nggak tega meneruskannya. Itu tentang parsial dan universal, kurang lebih seperti itu, dan beberapa contohnya. Parsial itu tidak utuh, intinya begitu, jadi terkotak-kotak. Satu lagi contohnya ya, melihat Islam hanya dari orang-orang Islam, itu berpikir parsial. Ya, menilai ilmu seseorang dari watak orang itu,
itu berpikir parsial. Mestinya kita bedakan antara ilmunya dan wataknya. Beda. Yang satu masalah teori, konsep, yang satu adalah masalah praktek dia sehari-hari. Beda. Ya. Tapi karena kita memang tidak diajari cara berpikir, ya yang penting berpikir deh. Kita bisa terjebak ke berpikir parsial seperti itu. Itu kira-kira, dan mudah-mudahan tidak puas, bisa lanjut di HBFM. PR kemarin belum selesai karena ada gangguan teknis tentang bagaimana kita bersikap terhadap orang yang menghina atau mengecam Rasul. Saya akan men-sharingkan langsung saja apa yang ada pada diri saya. Yang pertama, pada saat saya dihina orang, maka sikap saya yang pertama adalah memaafkan dia. Lucu toh? Enggak lucu. Kenapa begitu? Karena kalau kita belum memaafkan dia, kita akan bereaksi dengan reaksi yang tidak tertib, tidak clear, tidak cool. Ya, karena masih menyimpan maaf tadi. Kita akan terjebak kepada emosional, kita akan terjebak kepada egoisme, kita akan terjebak kepada marah, dendam, benci, dan seterusnya. Agar kita bisa merespon penghinaan, pelecehan, pengecaman itu, maka kita harus clearkan dulu diri kita. Dengan apa? Dengan memaafkannya. Baru setelah itu kita bisa berpikir bening, bisa bersikap jernih, clear, sehingga kita tidak terjebak kepada emosional, dendam, dan lain-lain. Ya, saya merasa hal ini cukup argumentatif. Kalau bagi saya cukup, tapi mungkin bagi orang lain belum cukup ya. Jadi bagaimana pada saat kita dihina orang, dikecam orang, dilecehkan orang, sikap pertama yang harus ada pada diri saya, ya, ini konsepnya ya. Soal prakteknya, oh itu masalah personal sih. Ya kadang bisa, kadang belum bisa, gitu ya. Tapi teorinya begitulah. Saya harus memaafkan dia. Baru saya berpikir tentang sikap apa yang harus saya ambil. Jadi apapun sikapnya, itu bukan merupakan akibat dari emosional, apalagi dendam. Baru kemudian kita berpikir mengambil sikap. Karena ini yang dilecehkan itu Rasul, Rasul itu bukan milik saya, bukan milik Anda, tapi milik bersama. Maka perlu menentukan sikap bersama. Itulah. Kalau sikapnya itu bentuknya kembali ke individual-individual, kita terjebak pada cara berpikir parsial. Kemarin sampai ke situ pembahasannya bahwa ini masalah sosial, ini masalah keumatan. Jadi tidak bisa kita mensikapi, merespon itu dengan bentuk-bentuk yang sifatnya sporadis, tidak terencana, tidak tersistem, tidak bersama. Bagaimana untuk bisa bersama? Kita berpecah belah. Itulah yang menjadi masalah. Pada saat kita memutuskan satu hal yang akan merupakan sikap sosial, sikap kebersamaan, sikap keumatan, yang memutuskan keputusan itu harus yang ahlinya. Kalau hanya diputuskan berdasarkan semangat yang menggelora, kadang terjebak kepada bentuk egoisme atau fanatisme, itu bisa berbahaya. Itu satu hal.
Belum lagi kalau terkait dengan citra. Kita harus mempunyai respon, tapi yang tidak merusak citra kedamaian Islam, citra kesejukan Sang Rasul, citra bahwa Sang Rasul adalah figur pengayom bagi semua manusia, pendidik bagi semua manusia, penyejuk bagi manusia. Kita tidak mungkin merespon itu dengan hal-hal yang merusak citra itu. Citra Sang Rasul jauh lebih berharga ketimbang emosional kita. Menjaga citra Sang Rasul lebih wajib ketimbang kita membuat respon-respon yang tidak pasti efek manfaatnya. Itu kira-kira. Mau lebih detail, HBFM. Terus apa yang harus kita kenali dari diri kita? Dan apa yang harus kita kenali dari Allah? Yang harus kita kenali dari diri kita, kalau kenal secara sosial, itu disebut identitas diri. Nama, tempat tanggal lahir, identitas agama, golongan darah, itu identitas, tapi keterkaitannya dengan identitas sosial. Itu tidak menjamin apa-apa. Kalau kita mau kenal, apa yang harus kita kenali dalam diri kita, yang terpenting adalah mengenali mana yang nafas, mana yang nurani. Nafas saya ini jenisnya apa? Nafas saya ini wataknya kayak apa? Di mana titik fungsionalnya dan di mana titik lemahnya. Mengenal diri saya ini, diri yang kacau balau, mudah pecah, selalu tarik-menarik antara ego dan Tuhan, atau diri yang sudah mulai tenang manakala mendapatkan titah dari Tuhan. Dalam diri saya ini, siapa yang bertahta? Tuhan atau ego saya? Dalam diri saya ini, siapa yang berkuasa? Aku atau Tuhan? Itu yang harus kita kenali. Kalau sekedar kenal identitas, ya itu menambah data agar kita bisa berkomunikasi dan bersosial, tapi tidak bisa merubah apa-apa. Tapi kalau kita mengenal diri kita, dalam mana diri kita yang substantif itu, kita akan lebih punya kesempatan untuk menyempurnakan diri agar kita menjadi lebih dewasa, lebih bijak, lebih indah, lebih sukses. Itu kira-kira yang perlu kita kenali dan harus kita kenalkan kepada anak-anak kita. Saya nggak kenal tadi siapa ya. Ya, apa yang harus kita kenali dari Tuhan? Keesaannya. Kalau tentang keberadaannya, ya informasi, tradisi, budaya di sekeliling kita sudah mengajak ke sana, karena kita memang ada di lingkungan bangsa yang bertuhan. Dalam kaitannya dengan Tuhan itu ada. Yang paling penting kita harus kenali tentang dia adalah keesaannya. Nah, apa itu keesaannya? Itu dibahas di dalam ilmu tauhid. Mestinya itu bisa kita pinjam itu nilai-nilai tauhid itu, kemudian kita masukkan ke sila yang pertama. Ya, tauhid yang bukan parsial ya. Tauhid yang parsial itu, oh ini hanya milik Kristen, oh ini hanya milik Islam, oh ini hanya milik Buddha. Bukan, itu parsial.
Tauhid itu milik semua makhluk yang bertuhan. Ya, jadi ini masalah universal. Pembahasan tauhid itu, ya kalau istilah tauhid itu mungkin keterkaitan dengan komunitas tertentu. Kita ganti aja dengan keesaan Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Itulah yang harus dikenali, sehingga kita akan mengetahui, memahami, meyakini, lebih jauh lagi mengimani bahwa Dia satu-satunya yang konsisten, Dia satu-satunya yang menjamin, Dia satu-satunya sumber kebahagiaan, Dia satu-satunya sumber kewibawaan, Dia satu-satunya sumber kesuksesan, Dia satu-satunya sumber masa depan, Dia satu-satunya yang saya boleh menyerahkan diri, tidak kepada selainnya, agar kita rela. Tapi kalau kita nggak ngerti keesaannya, kita hanya tahu ya Dia ada, kalah sama nafsu. Nafsulah yang bertahta dalam diri kita. Tuhan, ya kalau pas kita kepepet aja, minta tolong sama Tuhan, tolong Tuhan, bantu aku deh. Gitu kan. Setelah selamat, lupa lagi. Ego lagi yang bertahta. Ya. Kira-kira itu apa yang harus kita kenali tentang Tuhan. Keesaannya. Saya ulangi lagi. Keesaannya. Ya. Apa asma Allah? Asma Allah itu nama-nama Allah. Apa sifat Allah? Sifat Allah itu sifat-sifat Allah. Keduanya berfungsi sama, yaitu sebagai jembatan untuk mengenal keesaan Tuhan. Jadi nanti ada pembahasan di dalam tauhid, bagaimana mengesakan Tuhan. Kita akan diajari melalui asma-asmanya, melalui sifat-sifatnya. Ini bukan terminal, tapi jembatan, halte, sarana, agar kita bisa lebih memahami bagaimana keesaannya. Jadi untuk bisa memahami keesaannya, kita diberi jalan, kita diberi tangga, yaitu dengan pembahasan tauhid sifat, agar kita mengenal tentang keesaan zat. Dalam pembahasan tauhid sifat itu mengkait tentang asma-asmanya dan sifat-sifatnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Terakhir, apa yang Siwo ketahui tentang reinkarnasi? Sepanjang saya belajar, yang saya pahami tentang reinkarnasi, dan itu sama seperti yang diajarkan oleh semua agama yang sempat saya pelajari, yang mengajarkan bahwa akan ada kehidupan setelah mati. Itulah kerangka besar, kerangka dasar dari istilah reinkarnasi, bahwa akan ada kehidupan lagi setelah kematian. Saya lebih bisa memahami dengan istilah mutasi. Mutasi itu berpindah dari dunia kehidupan satu kepada bentuk dunia kehidupan yang lain. Saya pernah hidup di alam rahim, kemudian saya mati dari alam rahim itu, tapi saya hidup lagi di alam dunia. Saya lebih memahami dengan istilah mutasi. Mati itu adalah bentuk perpindahan dunia atau perpindahan alam, namanya mati. Hidupnya tetap hidup, cuma karena istilah masyarakat kita itu sudah terjadi pengkristalan makna bahwa mati itu bukan hidup, gitu kan? Hidup itu lawan dari mati. Nah, itu yang dulu pernah menjebak saya. Ternyata kemudian saya harus merevisi ilmu saya harus merevisi definisi tentang mati. Mati adalah sebuah perpindahan. Mati adalah sebuah transisi
dari satu alam ke alam lain, atau dari dunia satu ke dunia yang berikutnya. Kalau saya beri gambaran yang sangat jelas, saya pernah hidup di alam rahim. Alam rahim itu ada di perut ibu. Saya pernah hidup di sana. Sampai pada masa tertentunya saya harus mati dari sana. Ya, sebagian diri saya dikubur, namanya plasenta, ari-ari. Tapi saya hidup lagi di dunia berikutnya. Tapi saya sudah mati dari sana. Saya memaknai mati seperti itu. Jadi mati itu bukan lawan dari hidup, karena hidup itu tak pernah mati. Hidup itu akan terus berlanjut, tak pernah mati. Tapi kalau kita menggunakan definisi sosial, definisi masyarakat bahwa mati itu lawan dari hidup, ya berarti hidupnya habis setelah mati. Ya begitu kan? Saya memahami mati adalah masa transisi dari dunia satu ke dunia lain, atau satu mutasi, perpindahan dari dunia satu ke dunia lain, dari kehidupan satu ke kehidupan berikutnya. Dan itu pula yang saya pahami tentang reinkarnasi. Yang menjadi menarik adalah pada detailnya. Ada, kalau tadi ya basicnya tadi sama. Reinkarnasi yang saya pahami dari beberapa agama, basic pemahamannya yaitu, detailnya nanti yang beda. Ada yang mengatakan setelah mati hidup lagi di alam barzah misalnya. Tapi ada yang memahami setelah mati hidup lagi di dunia ini, alam ini, bukan alam barzah, gitu kan. Misalnya seperti itu. Jadi ada yang setelah mati ada proses ke alam lain dalam bentuk proses yang linear. Tapi ada yang memahami dalam bentuk proses yang circle. Ya. Ada lagi begini. Circle tapi tidak terjebak kepada antagonis antara linear dan circle. Oh, apa pula ini? Yang ketiga saya simpan, ya. Bos, waktunya nih. Ya sih, waktunya sudah habis. Habis? Iya. Ya, teman-teman, saya minta maaf atas kejadian kemarin yang tidak tuntas, dan saya melunasinya hari ini, yang saya beri istilah PR. Mohon dimaklumi, ada hal-hal yang sering ya terjadi yang tidak kita harapkan. Tapi jangan khawatir, bahwa setiap sesuatu pasti ada manfaat dan hikmahnya, asal kita tidak terjebak pada cara berpikir yang parsial. Dan sebagaimana biasa, mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga maaf Anda menjadi rezeki bagi saya dan menjadi berkah bagi Anda. Amin. Sam Onik. Apa sih, Bu? Mohon pamit, semoga kita dipersaudarakan dalam selalu berproses menuju kesejatian diri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat dan Light Audience. Ya, dengan demikian berarti sudah cara berproses menuju kesejatian diri edisi hari ini, hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012. Insya Allah minggu depan dari jam dan waktu yang sama kita akan kembali sharing bersama Siwa Agus Hidayat, ya. Dan Light Audience dari lantai 25 Wisma Nusantara Tamrin Jakarta, saya Sam Monix, Sarif Mokodompit, teknisi kami, dan juga produser kami Jack Pelan-Pelan mohon diri. Nanti kita ketemu lagi dalam Light at Night. Ya, dari Mutiara Hikmah dikatakan bahwa tidak bisa melihat kenyataan disebabkan buta matanya. Itu karena kehendak Allah. Tidak bisa melihat kebenaran disebabkan buta hatinya, dan itu karena kehendak dirinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.
lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat.